Halo, kita bahas yang PK sekarang ya. Ya, kita bahas yang PK nih tanggal 19. Nggak tahu. Iya, tanggal 19 kan? Benar. Oke, PK ya, pembahasan. Mana sih kursinya? Pembahasan kisi-kisi TOPK. Pembahasan kisi-kisi TO2 PK 2024 ya. Nah, nomor 11 nih. Garis G ditentukan oleh persamaan Gx sama dengan Mx plus 4. Nah, apakah dia melalui kuadran 1? Nah, kalau gini tuh aku cek 1 dulu, cek 2 dulu, baru cek sama-sama gitu ya. Nah, cek 1 dulu yuk. Pernyataan 1, itu kan dia bilang gradien garis G sama dengan 0. Gradien kan M-nya ya. M-nya sama dengan 0, berarti kan garis G yang semulanya dia Gx sama dengan Mx plus 4. Kan kalau M-nya 0 berarti jadinya tinggal 4 doang ya. Gx itu kan sama kayak Y ya. Nah, Y sama dengan 4 itu kan gambarnya begini kalau Y sama dengan 4. Aduh, gagal. Saya ini tuh harus miring memang. Nah, gambarnya kan begini. Aduh. Gambarnya kan gini ya, gini doang, garis lurus terus ini 4 gitu kan. Ini adalah Y sama dengan 4. Kalau X sama dengan 4 kan begini, tapi ini yang 4 gitu. Nah, ini kan melalui kuadran 1 kan, kuadran 1 di sini tuh. Dia mintanya kan melalui saja ya. Gitu. Melalui nggak ini melalui maksudnya bisa dijawab tuh loh, walaupun nggak melalui pun dia tetap bisa terjawab. Yang penting kan terjawab atau tidak, antara jawabannya iya atau tidak tuh nggak penting, yang penting dia terjawab atau enggak. Nah, kalau iya sama dengan 4 dia melalui kuadran 1, jadi artinya maksudnya kejawab gitu loh. Jadi pernyataan 1 saja cukup ya. Terus yang bagian bawahnya yang pernyataan 2, itu dia bilang apa? Dia bilang kalau G2 sama dengan 0, artinya masukin aja 2 ya, berarti Y sama dengan 2M plus 4, X-nya dimasukin 2 ya, karena kan dalam sini kan X-nya. Ya udah berarti kan padahal diketahui G2 sama dengan 0 tau. Nah, 0 ini Y-nya, berarti 0 sama dengan 2M plus 4. Berarti kan 2M sama dengan min 4, berarti M-nya ketemu min 2. Nah, berarti kan dimasukin tuh. Berarti Y sama dengan min 2X ditambah 4 ya. Terus tinggal kamu gambar aja ya, digambar aja. Nah, cara ngambil garis itu kan tinggal di nolin ya. Kalau kamu mencari Y, X-nya di nolin. Kalau ini 0, berarti kan Y-nya sama dengan 4. Tapi kalau misalnya, apa namanya, sebentar. Y sama dengan 4. Berarti Y-nya 4 ya. Kalau misalnya yang 0 yang Y-nya, berarti kan ketemu 0 sama dengan min 2X plus 4. Pindah sana berarti X sama dengan 2 gitu. Jadi X-nya di titik 2, Y-nya di titik 4 gitu kan. Berarti kan gambarnya begini. Gitu. Nah, tuh ya. Berarti melalui kuadran 1 juga kan. Jadi ya sudah, berarti 1 cukup, 2 cukup. Kalau 1 cukup, 2 cukup, nggak usah dicari gabungannya gitu. Jadi jawabannya langsung aja D, 1 saja cukup, 2 saja cukup. Kalau 1 nggak cukup, 2 nggak cukup, baru ngecek bersama-sama cukup atau enggak gitu ya. Kalau 1 cukup, 2 nggak cukup ya berarti yang A gitu. Nah, terus nomor 12 ya. Nomor 12 ini tak kecilin dikit deh, ini agak memakan ruang sedikit. Betul, ini sekarang kertasnya nggak A4 lagi, ya kan juga nggak akan ku ekspor, ku kasih ke kalian kan, karena malas banget. Nah, jadi ini lebih luas ruangannya. 12. Ini kalau ini coba-coba aja ya, bilangan bulat terkecil harus bulat. Ingat nih, dia mintanya bulat. Ya, yang memenuhi persamaan itu. Nah, kalau gini-gini kita harus cari satu-satu X-nya sendiri, Y-nya sendiri. Nah, kita cari aja kalau X-nya kan harus bilangan bulat positif ya. 0 itu tidak positif. Jadi kita harus mulai dari angka 1. Bisa kita cari X-nya dulu. Ya, kalau X-nya 1, berarti kan jadinya kan 3 kali 1 ditambah 4Y sama dengan 29. Berarti 4Y sama dengan 26. Kan Y-nya tidak bulat ya. Berarti nggak usah. Langsung aja kalau X-nya 2. Kalau X-nya 2, berarti nanti jadinya 2 kali 3 kan 6 tuh. 6 plus 4Y sama dengan 29. Berarti 4Y sama dengan 23. Ini juga nggak bulat ya. Nggak bulat, berarti nggak usah. Langsung aja kalau Y-nya 3. Kalau X-nya 3 maksudku. Berarti kan jadinya 3 kali 3 kan 9. Ditambah 4Y sama dengan 20. Nanti ketemu 29. Ketemu Y kan dikurangin jadi 20 kan. 20 bagi 4 kan 5. Nah, berarti
kalau misalnya kita lihat dari X-nya itu bisa X-nya 3, Y-nya 5 gitu. Nah, gimana kalau kita lihat dari Y-nya? Kita kalau lihat dari Y-nya ya. Coba aja. Kan tadi persamaannya 3X plus 4Y sama dengan 29. Kalau kita lihat dari Y-nya, kalau Y-nya 1 ya. Kalau Y-nya 1 berarti kan gini persamaannya. Kalau Y-nya 1 berarti kan 3X tambah 4 kali 1 sama dengan 29. 3X sama dengan 25. Kan nggak bulat ya, nggak usah. Karena harus bulat tadi dia mintanya ya. Kalau Y-nya 2 berarti kan jadinya 3X plus 8 sama dengan 21. Berarti 3X sama dengan 29. Berarti 3X sama dengan 21, berarti X sama dengan 7. Nah, jadi bisa X-nya 2, Y-nya 7 gitu. Nah, terus yang diminta kan nilai X plus Y yang mungkin ya. Kalau yang ini X plus Y-nya kan 8. Kalau yang ini X plus Y-nya 9. Nah, dua-duanya itu masih lebih kecil dari 10. Ya, artinya ini lebih kecil daripada itu. P lebih kecil daripada Q. Artinya jawabannya yang B. Ya, P lebih kecil dari Q. Nomor 13. P adalah bilangan real sehingga ada persamaan ini. Dia minta kedua ini memiliki solusi yang tidak keduanya 0. Nah, kalau mau gitu, solusi itu kan sebenarnya kan kayak solusi itu sebenarnya kayak kalau garis ya, itu kita bisa melihat dari ketutupan jadinya. Ya udah gini aja. Solusi itu sama aja kayak titik potong ya kalau garis. Nah, titik potong itu kan begini. Ada dua garis tuh, terus nanti titik potongnya kan di sini toh. X, Y. Nah, artinya X sama Y-nya itu sama. X dari garis ini sama X dari garis ini sama. Y dari garis ini sama Y dari garis ini sama. Gitu. Jadi, kita tinggal samain aja X-nya sama Y-nya. Gitu. Saya ini tak kecilin dulu aja deh yang tadi agak terlalu gede. Aduh, lamanya ini gimana nih? Nah, itu dia. Sabar ya, ini memang memerlukan kesabaran tingkat tinggi. Dah. Tuh, kecilin. Dah. Ya, balik lagi. Aduh. Balik lagi. Jadi tinggal kita samain aja X sama Y-nya ya. Kita samakan saja. Nah, jadi kalau dari yang pertama itu kan, 5X min 7Y sama dengan PX. Ini kita jadiin satu aja, X-nya ya. Berarti kan 5 min P dikali X. Kan dipindah sana kan ininya. Jadi pindah sana. Sama dengan 7Y. Ya, berarti kan X sama dengan, atau gini dibikin Y sama aja ya. Dibikin Y sama dengan aja. Y sama dengan 5 min P per 7 dikali X gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, itu kan 2X min 3Y sama dengan PY. Pindah sana, 2X sama dengan, ini kan jadi positif ya kalau dipindah ya. Jadi P plus 3, ini kan Y-nya tak keluarin ya. Habis itu berarti Y sama dengan 2X per P plus 3. Gini aja, nah, biar lebih jelas. Dipindah ke kiri ya, jadi dibagi kan. Nah kalau sudah, ya, disamain aja Y-nya, ya. Disamain aja Y sama dengan Y. Karena kan tadi X sama Y ini harus sama. Disama denganin aja, nanti ketemu. Berarti 5 min P per 7X sama dengan 2 per P plus 3X. Coret X-nya ya. Kali silang ya, jadinya. Karena ini kali sana, jadinya min P kuadrat. Ya, min P kuadrat plus 5P min 3P. Berarti plus 2P plus 15 sama dengan 14. Berarti min P kuadrat plus 2P sama dengan min 1 dikali min 1. Kenapa? Karena kita mintanya kan P kuadrat min P. Ya kita kan mintanya P kuadrat min P. P kuadrat min 2P. Ini kan sebenarnya sama kayak itu. Cuma kebalikannya aja. Maksudnya tanda negatifnya aja. Dikali min 1 semua jadinya P kuadrat min 2P. Hasilnya adalah 1. Jawabannya apa itu? Jawabannya 1 itu apa? D gitu ya. Nah kalau ada yang salah ngitung gue tolong maafin ya, tapi caranya begini ya, gue udah capek setiap hari ngelese, jadi ya udah gitu. Berarti lagi sakit gigi, ini lagi sakit gigi dan masih sakit gigi. Jadi kalau pronunciation-nya nggak jelas ya, walaupun biasanya udah nggak jelas, ini lebih nggak jelas lagi, jadi mohon maaf.
Nah kalau yang ini, ya ini kayaknya harus dikecilin lagi, digedein lagi. Untuk yang ini, itu tuh gampang banget ya. Jadi kalau kamu lihat aja, ini kalau berakhir di sini, ya kan, nanti angkanya bakal 3 hasilnya. Tapi kalau kamu kerjainnya sampai sini, ya, itu nanti hasil angkanya kan ketiganya kecoret, bakal 5. Kalau kamu terusin sampai yang ini, nanti kan ini kecoret, hasilnya kan 7. Nah, dia kan mau sama dengan 9 tuh, tapi ini ada akarnya ya. Mending gue kuadratin semua aja, ya. Tak kuadratin kedua sisi. Tak kuadratin kedua sisi berarti 3/1 dikali 5/3 dikali 7/5 dan seterusnya sampai 2A plus 1 per 2B plus 1 kan dikuadratin berarti jadi sama dengan 81 ya. Nah ingat, kalau kita mau hasilnya 5, kalau misalnya kita mau hasil 3, berarti kan di bagian akhir ini harus 3. Tapi kalau kita mau hasil akhirnya 5, kita ngerjain sampai sini aja. Dan ini atasnya kan 5. Kalau mau kita kerjain dan hasilnya hasil akhirnya 7, berarti kita ngerjainnya sampai sini. Karena ini akan kecoret dan hasilnya 7. Nah kita kan mau hasilnya 81. Ya, berarti entah ini bagaimana, nanti di akhir itu pasti nanti 81 per, nah karena ini kalau ini 3 ini 1 kan ditambah 2 tuh. 5 ini 3 kan juga, ditambah 2 dikurang 2 ya. Ini juga dikurang 2 ya. Gitu. Jadi kalau ini 81 pasti ini 79 gitu. Gitu ya. Udah deh hasil akhirnya begini pasti nanti di belakang. Padahal ini kan sama dengan 2A, ini sama dengan 2A plus 1, yang bawah sama dengan 2B plus 1. Ya udah tinggal kamu kerjain aja dari situ. Ya kan? Di sini aja ya. Berarti kan 2A plus 1 sama dengan 81. Nanti ketemu A-nya adalah 40 ya kan. Terus untuk yang B, yang 2B plus 1 sama dengan 79. Berarti ketemu B-nya adalah berapa? 39. Terus kalau ditanya A plus B ya tinggal 40 tambah 79 jadinya berapa tuh? 79 gitu. Jawabannya B gitu. Gitu ya. Aduh ini kenapa ya? Tadi tuh udahlah nanti aja. Nah, nomor 7. Nomor 7 ini gampang sekali ya kalau kayak gini-gini itu. Ya, terlalu gampang. Ya, ini tuh tinggal P. Ya, ini harus dicek satu sih. Kalau P dikurangi, itu kan pasti nanti hasil akhirnya lebih kecil dari P. Ya, kalau P dikurangi sesuatu, itu pasti nanti hasil akhirnya lebih kecil dari P. Dari P. Padahal kan ini kan lebih besar dari P. Wong P di sini ditambahin ini lagi. Ya, jadi yang A nggak mungkin. Kalau yang B, ya, yang B itu kan P diiris sama Q. P diiris sama Q sendiri, ya. Kalau mau P diiris sama Q, nah, kalau mau P diiris sama Q, saya ini kayaknya harus di copy dulu. Oh, jangan deng, dikasih dulu PQR-nya. Q, R, P. Nah, ini di copy nih, biar nanti gue nggak usah gambar 100 kali. Nah, copy, gitu dong. Nah, kalau P diiris sama Q, ya ini kan P yang ini, Q yang ini. Berarti kan irisan keduanya adalah yang ini toh. Nah, terus kamu mau digabung sama R. Habis itu digabung sama R. Warna hijau kali ya. Digabung sama R. Lah padahal kan R yang ini. Ya udah digabung aja. Ya jadinya kan begini. Tuh. Nah, salah kan? Mirip tapi sama ini. Cuma ini yang yang gede ini malah R. Harusnya kan yang gede itu adalah yang P. Jadi hasilnya harusnya mirip sama ini tapi yang lain. Mungkin yang ini kali ya, yang E. Coba yang E. Kalau yang E, ya ini gue pura-pura nggak tahu hasilnya, karena gue udah tahu dari tadi hasilnya. P, mana? Saya di kopas dulu tadi mana paste-nya. Nah ini dia. Kalau apa tadi? Kita maunya adalah P digabung sama Q diiris sama R. Nah kita kerjain dulu yang dikurung aja deh. Q diiris sama R. Q kan yang ini, R kan yang itu. Tapi mau irisan, berarti kan yang ini ya irisannya ya. Tuh, irisan Q dan R itu yang ini.
Hehehehe. Malah jadi begitu tuh bagaimana? Nah ini ya. Terus habis itu dia maunya digabung sama P. Nah P itu yang mana P? P kan yang ini. Ya udah gabung aja. Udah jadi sesuai gambar yang kita mau. Ya. Tuh benar nggak? Sama kan? Tuh. Berarti jawabannya kan E. Gitu. Nomor 8. Nah, kalau ada yang begini, dalam sebuah komunitas beranggotakan 1.000 orang. Diketahui 500 orang suka sepak bola, 800 orang suka bulu tangkis. Tidak memungkinkan ada orang yang tidak suka keduanya ya. Nah, yang dimintakan jika A dan B adalah berturut-turut jumlah maksimum dan minimum orang yang suka keduanya, maka hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q. Nah, kalau kamu mau jumlahnya maksimum yang suka keduanya, itu adalah, kan ini kan ada yang suka sepak bola, itu 500 ya. Sama yang suka bulu tangkis, yang suka bulu itu 800. Nah, kamu kalau mau maksimum yang suka keduanya, ya tinggal semua yang suka bola, yang lebih kecil ya. Yang lebih kecil kan yang suka bola. Semua yang suka bola, suka juga sama bulu tangkis. Itu nanti jadinya kan yang suka keduanya 500 gitu. Jadi nanti gambarnya gini. Dia berupa, nah ini yang bola, diagram Venn-nya gini, ini bola, ini yang bulu. Gitu, ya ini kan 500 orang. Terus yang suka bulu tangkis doang kan berarti dikurangi ya. 300 kalau yang suka bulu tangkis doang. Nih. Nah, berarti kalau dibaca diagram Venn ini, yang suka bulu tangkis itu adalah 300 tambah 500, 800. Tapi yang suka bulu tangkis tok, tanpa suka yang lain itu adalah 300. Yang suka bola adalah 500 gitu. Nah, berarti jumlah maksimumnya yang suka keduanya adalah 500. Nah, kalau kamu mau cari jumlah minimum, ini yang harus dihitung. Itu kamu bikin diagram Venn-nya. Yang begini itu loh, yang ada dua beririsan. Nah, gitu. Ini yang kita cari, X itu yang suka keduanya. Ini yang suka bola misal, ini yang suka bulu. Yang suka bola totalnya kan 500. Berarti yang suka bola doang, ya, yang suka bola doang, yang ini doang, itu adalah 500 tapi dikurangi X. Karena kan ada yang X itu adalah jumlah orang yang suka keduanya. Padahal kita mau nulis yang suka bola doang. Gitu. Jadi 500 min X. 500 min X gitu. Yang suka bulu itu kan 800 tuh, tapi berarti yang suka bulu doang, yang bagian sini, itu adalah ya 800 min X. Karena dikurangi sama yang suka keduanya gitu. Nah, total orangnya segini, totalnya itu harus sama dengan 1.000 orang. Karena kan dia bilang 1.000 orang. Berarti 500 min X ditambah sama 800 min X ditambah sama X, hasilnya harus 1.000. Gitu kan. Nah, kalau kamu tulis ulang, jadinya 500 tambah 800 kan 1.300 tuh. 1.300 min X plus X kan tinggal min X. Sama dengan 1.000. Berarti X-nya kan 300. Nah, ini yang suka minimal. Yang suka keduanya minimal. Yang diminta kan A min B. Ya, A itu kan yang suka maksimum. Berarti 500 dikurangi 300. Hasilnya adalah 200. Nah, berarti ini 200 nih. Berarti P sama dengan Q gitu. Nah, kalau ada begini, kalian sederhanain aja. 98 itu kan akar 2 dikali 49 ya. Berarti kan sama dengan 7 akar 2. Gitu. Saya ini nggak ketok nanti kalau gini. Hitam aja. Yeah. Nggak bisa ya. Tadi tuh bisa, kadang enggak, sebel gue. Ini kan 2 dikali akar 49. Sorry, salah. Bukan gitu nulisnya, so. Akar 49 kali 2. Nah, itu aja. Ditambah sama akar 2 dikali 36. Nah, padahal akar 49 kan bisa dikeluarin. 7 akar 2. Kalau akar 36 kan 6 akar 2. Berarti kalau ditambahkan 13 akar 2. 13-nya masukin lagi. 13 itu kan 169 ya kalau dikuadratin ya. Nah, dikali berarti hasilnya berapa akar? 38 gitu. Jawabannya D. Gitu ya, jadi kan harus jago untuk melihat angka kuadrat di dalam suatu angka gitu. 98 itu kan 49 kali 2. Kenapa aku pilih 49? Karena 49 itu 7 kuadrat gitu. Biar bisa aku keluarin 7-nya. Ini juga 2 kali 36. Kenapa aku pilih 36? Ya karena 36 bisa dikeluarin. Bisa diakar jadinya 6. Terus kalau ada 7 akar 2 sama 6 akar 2, kalau di asalkan ini sama-sama akar 2 ya, nanti kamu tinggal jumlahin aja angka depannya, koefisiennya gitu. Kayak misalnya akar 2-nya itu A. 7A ditambah 6A. Ya berarti kan 13A, atau dengan A-nya kan tadi akar 2. Berarti 13 akar 2. Gitu, sama aja kayak gitu. Nah terus ini kenapa jadi 169? Karena 13-nya mau aku masukin lagi dalam akar.
Karena kan nggak ada jawaban yang ada di depan akar ada angka. 13-nya aku masukkan lagi dalam akar. Karena ini akar pangkat 2, berarti pas dimasukin ke akar, berarti 13-nya dikuadratin. Tapi kalau di akar pangkat 3, 13-nya mau aku masukin ke sini, berarti nanti 13-nya harus dipangkat 3-in gitu. Gitu ya. Itu simple banget ya, jadi jangan bodoh gitu. Titik di bawah ini yang tidak dilalui oleh garis yang melalui titik ini dan tegak lurus. Oke. Kalau persamaan garis itu kan sebenarnya tinggal y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Terus kalau tegak lurus, ya, tegak lurus, ini tegak lurus ya lambangnya ya, itu kan artinya gradien 1 kali gradien 2 sama dengan min 1. Kita cari dulu yang tegak lurus dengan ini ya. X, aduh gak kelihatan jadinya. X sama dengan, sakit banget ini giginya. X sama dengan 3 plus 4y, ya. Ada banyak cara ya kalau mau cari gradien. Kalau aku lebih suka yang dibikin y sama dengan mx plus c. Jadi dibikin y sama dengan. Ini kan kalau mau dibikin y sama dengan, 3-nya kan pindah sana. Jadi x min 3, tapi ini ada 4-nya ya, per 4. Nah, berarti gradiennya adalah ini, 1/4. Ya. Berarti gradiennya adalah 1/4. Atau kalian kalau misalnya mau begini juga boleh. Asalkan kalian harus tahu kalau mereka harus satu sisi. Kalau kamu mau bikin satu sisi juga boleh. Ini pindah ke kanan, ya jadinya 0 sama dengan 3 plus 4y min x. Kalau mau gradien itu juga bisa tinggal min a per b. A itu adalah koefisien x-nya, b itu adalah koefisien y-nya. Gitu. Jadi gradien sama dengan min dari koefisien x-nya kan min 1. Koefisien y-nya kan 4. Hasilnya kan 1/4, sama aja. Gitu. Nah kalau sudah kan dia nggak semena-mena gradiennya gitu terus udah kan. Tapi kan dia bilang tegak lurus. Garis yang kita cari itu tegak lurus dengan garis ini. Jadi kita harus M1 kali M2 sama dengan min 1. Tadi kan gradiennya 1/4 kali M2 sama dengan min 1. Berarti kan M2-nya ketemu adalah min 4. Nah kalau sudah ya kita masukin ke persamaan Y min 1 tadi ini ya. Yang ini tuh. Masukin aja. Di bawah sini aja ya. Atau di sana. Sini aja deh. Nih agak gedein aja. Berarti Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 kali udah. Terus kan titiknya kan 1,3. Titiknya 1,3. Ya dimasukin aja. Berarti Y min Y-nya kan 3. Gradiennya kan min 4 dikali X min X1-nya kan 1. Jadi Y sama X-nya ini, yang ini sama ini dibiarin aja. Gitu, jangan diisi angka gitu. Yang diisi angka tuh Y1 sama X1. Kita tinggal dipindahin ya, Y sama dengan min 4X, ini kan jadinya 4, tapi ditambah 3, jadinya kan 7. Karena ini pindah sana kan jadi 3 toh. Dah. Kalau sudah, yang dimintakan adalah titik yang tidak dilalui. Kalau titik dilalui, ya. Kalau titik dilalui, itu nanti pasti kalau dimasukin hasilnya benar. Titik itu kalau dilalui, nanti kalau dimasukin ke persamaan fungsinya, kalau dimasukin ke fungsi nanti hasilnya benar gitu. Jadi kalian tinggal masukin aja. Saya ini kan harus dikecilin deh semua ini ya. Nih segini besar ini, kegedean semua ini. Dah kecilin. Nah gitu dong. Jadinya gue bisa begini. Nah dah gitu. Oke. Apa tadi? Ya kita masukin aja ke persamaan ini tadi ya. Persamaan akhir kita kan adalah ini tadi. Ya, ini persamaan akhir kita. Tuh. Ya udah masukin yang 3,5 ya. Yang 3,5 dimasukin ke situ. Berarti kan Y-nya 5. 5 sama dengan min 4 kali 3 plus 7. 5 sama dengan, gak usah pindah-pindah sisi, dikerjain aja sisi kiri, sisi kanan dikerjain sendiri-sendiri, dicek benar atau enggak. Min 4 kali 3 kan min 12, tambah 7 kan min 5. Nah berarti kan salah tuh, 1 dilalui. Kalau 1 benar kan 3 benar. Ya. Apa tadi? Gue mau ngapain tadi? Ya, nomor 2 berarti kan. Kita kalau 1 benar kan 3 benar. Jadi ngecek nomor 2 aja. Nomor 2 kan min 2,5. Masukin aja ke sini ya. Berarti 5 sama dengan min 2 kali min 4 plus 7. 5 sama dengan min 2 kali min 4 berapa? 8.
15 ya jadinya ya. Salah juga kan, berarti dia nggak dilalui. Berarti cek nomor 4, 4,9 ya. Cek aja ke dalam situ. Berarti kan 9 sama dengan min 4 kali 4 ditambah 7. 9 sama dengan min 16 tambah 7. 9, min 9. Loh, berarti nggak ada yang dilalui. Berarti semua benar gitu. Ya, semoga nggak salah ya. Tapi caranya gitu. Caranya itu seperti itu benar. Mungkin aku salah ngitung, ada kemungkinan. Ya, jadi cek sendiri lagi aja ulang. Kalau ada yang salah jangan diikutin. Jangan ngamuk-ngamuk di komentar ya. Gue juga bisa salah, apalagi gue capek. Emang kalian slow, gue nggak slow gitu loh. Tapi caranya begini, caranya benar gitu. Tapi kan ada cara lebih mudah, ya sana. Kalau misalnya kamu cara lebih mudah ya sana gitu loh. Gue nggak peduli gitu loh. Nomor 4. Tahun lalu soalnya banyak yang kayak gitu ngomong kayak gitu ke gue. Ih gitu-gitu, kalau gitu nggak usah nonton. Kalau nggak suka nggak usah nonton. Gue nggak butuh duitnya gitu. Nah, sekarang gini, ini gampang banget ya, ini ada ralat ya. Ini ada ralat, ini A, AB gitu. Terus, ini kan diketahui AM banding MD adalah 4:5. Nah, kalau ada yang diketahui sisi sana, kamu tuh sebenarnya tinggal bikin aja segitiga seperti ini. Set, gitu. Ya, yang maksudku ini kan diketahui ini 3 cm, ini 12 kan, segini 12. Gitu. Nah, terus gini, kita bikin segitiga itu, garis yang membuat ini segitiga itu biar kalau ini 3, ini dianggap 3, ini dianggap 3. Kita membelah jadi begini. Nah, terus ini kita nggak tahu berapa, ini nggak tahu berapa. Awalnya gitu. Tapi kan kalian tahu kalau segini itu adalah 12 toh. Berarti kalau misalnya ini 3, ini kan hasilnya 9 gitu. Nah, kalau sudah jatuh aja semua. Kalau sudah, kita pakai perbandingan segitiga. Kita keluarkan aja segitiganya yang tadi. Bisa nggak sih kalau auto segitiga begitu? Nah, bisa. Nah, ini kan dia A, ini M, ini D, anggap aja ini X, ini Y ya. Ini kan 4:5 ya. Jadi sebenarnya 4X banding 5X gitu. Ini 9. Kamu tuh bisa loh nyari ini. Ya, nyari P gitu. Ya, jadi AM banding AD pendek banding panjang ya sama dengan pendek banding panjang gitu. MX banding DY gitu. Jadi 4X dibanding ini kan jadinya 9X ya. 9X sama dengan P dibanding sama 9. Kan X-nya kecoret semua. Ini 9 coret. Berarti ketemu nanti P-nya sama dengan 4 gitu. Ya udah kalau itu ketemu 4 ya. Jadi ini 4 gitu kan. Yang diminta adalah MN. MN kan ya ini. MN kan P ini ditambah 3. Berarti P tambah 3 sama dengan MN. P-nya kan 4, berarti 4 tambah 3 kan 7. Udah ketemu 7. Gitu aja. Pakai perbandingan segitiga. Ini bisa begini karena ini trapesium ya. Gitu. Gitu. Sekarang nomor 5. Ini gampang juga, gampang sekali. Kalau sudut lingkaran itu kan 360 ya. 360. Berarti kan 2X ini ditambah sama X plus 25. Ini ya. Tambah 3X. Ditambah sama ini. 2X plus 15 sama dengan 360. Berarti kan 3X, 6X, 8X. 8X plus berapa aja nih? 25 sama 15, 40. Sama dengan 360. Berarti kan ketemu X-nya adalah 320, berarti 40 ya. Tuh X-nya 40 ketemu. Kalau sudah, yang diketahui kan panjang busur AB segini itu kan adalah 8 cm ya. Padahal ini kan 2X tuh. 2X itu kan berarti kan kalau X-nya 40 berarti ini 80 derajat. Ini kan 80 derajat. Nah, kamu tulis nih kalau 80 derajat itu adalah 8 cm. Pakai perbandingan aja. Yang dimintakan panjang busur apa? BC tambah CD ya. Nah, BC tambah CD itu kan X plus 25 tambah 3X. Jadinya kan 4X plus 25 kan. Padahal X-nya kan 40. Nah, 160 tambah 25 alias 185. Nah, berarti kalau 80 itu 8 cm, berarti kalau 185 derajat itu berapa cm? Ya tinggal pakai perbandingan aja. 80 per 185 sama dengan 8 per X kan. Berarti nanti ketemu X-nya adalah 18,5 gitu. Itu aja. Pakai perbandingan aja. Ya, kalau ini ya.
Kalau ini ya tinggal dikerjain aja sih, ini kayaknya harus gede ya lingkarannya ya. Nah, dah tuh. Mungkin bisa digeser kali ya. Bisa digeser gak sih kalau begini tuh? Nah, bisa. Nah, biar lebih agak... Oh, itu harus... Oke. Harus ini. Duh, susah ini kalau begini nih. Sabar, sabar. Gini ya? Oke. Ya mungkin digedein dikit kali ya. Nah, gini kali. Ini A, aduh. Ini A, ini B, ini C. Oke, mending kita coba ya kerjain A, B, C-nya. Karena aku yakin banyak yang punya kendala sama yang begini-begini. Jadi kita kerjain aja semuanya. Aduh. Nah, gini ya. Tuh ada 5 tuh. Yang pertama, itu kan kita maunya apa ini? Kita A gabungan B. A irisan nih maksud gue A irisan B diiris lagi sama B irisan C. Nah, kita fokus sama A irisan B dulu ya. A irisan B kan berarti yang ini, ya enggak? Tuh, itu adalah A irisan B. Tuh. Aduh, malah hilang. Kayaknya mending digedein aja deh sekalian. No, A irisan B nih. Ya, itu A irisan B. Gitu. Terus B irisan C itu berarti kan yang ini. Ya, B irisan C kan berarti yang ini. Nih. Ya kan? Tapi kita maunya diiris. Ya, kedua itu diiris nih, diiris kan. Nah, kalau diiris jadinya kan gini. Ya, sabar. Kalau diiris kan jadinya yang ini doang. Tuh. Salah dong. Ya kan? Karena tadi yang gede merah sama biru itu ketemunya di sini gitu loh. Nah, jadi salah. Nah, sekarang berikutnya kita mau A gabungan B diiris sama B gabungan C. Aduh, lupa. Kayaknya nggak usah digedein ya, malah jadi susah. Dibalikin dulu nih. Sama ya, tapi tadi jadi gabungan. Berdarah, becir. Jadi tadi itu aku tuh menghargai profesi Gojek yang emang susah ya dan nggak nentu, kita nggak bisa memprediksi. Cuma tadi ya aku emang suka kasihan itu ya kadang-kadang ya kalau misalnya jauh dapat ordernya atau gimana kadang nggak nutup atau gimana, sudah melihat segala jenis bentuk kesialan gitu loh dari berbagai macam pekerjaan termasuk Gojek. Terus kadang-kadang kasihan, terus gue kadang kasih tip kalau misalnya memang ada sesuatu yang terjadi atau emang apa gitu atau kayak iseng aja. Tapi tadi itu punya gimana ya, helmnya tuh pecah kacanya, aku nggak dikasih tahu, terus kena jari, berdarah, dan gue baru tahu kalau berdarah itu sekarang. Jadi gue sebel banget. Gitu deh sih. Jadi kalau misalnya nggak layak tuh mending nggak usah dipakai gitu loh helmnya. Kalau nggak tuh kasih tahu atau nggak di plester kan jadi nggak nyocok. Ini nyocok sakit banget anjing. Tapi ya udah sih gitu aja, semoga bapaknya tetap sukses ya, amin. A gabungan B. Kalau digabung ya ini sama B-nya kan yang ini. Kalau digabungkan jadi gede banget begini tuh. A gabungan B itu ya. Gini, A gabungan B nih. Yang berikutnya, kalau misalnya B gabungan C, kan yang ini berarti B gabungan C. Ya, aduh ini gimana sih? Dan keduanya kan mau diiris tuh. Ya, kalau keduanya mau diiris, kita yang kena dua-duanya dong. Ya kan? Nanti pasti hasilnya yang B doang dong. Ya enggak? Yang B doang. Karena yang kena dua-duanya, yang kena merah sama yang kena biru, itu cuma itu doang, bagian B doang. Jadi nanti hasilnya malah yang B ini doang, yang hijau. Ya. Yang hijau tuh hasilnya. Gitu. Jadi untuk yang ini itu hasilnya yang hijau. Yang mana? Bukan, ya. Kita kan maunya bukan yang hijau doang, tuh yang itu. Ini langsung jawabannya aja kali ya, capek
Ya jangan deng. A irisan B diiris sama C. A irisan B diiris sama C. Oh gini aja, kalau udah ketemu jawabannya kita berhenti ya. A irisan B itu kan tadi sudah tahu ya, yang ini ya. Yang kena A sama kena B, berarti kan yang ini. Nah itu mau diiris sama C. C kan ini. Lah berarti kan yang kena dua-duanya cuma yang ini. Tuh, berarti kan bukan lagi ya. Hasil akhirnya yang hijau aja warnanya ya. Berarti bukan lagi. Sekarang yang D. Yang D itu A gabung C iris B. A gabung C iris B. Kalau A gabung C kan berarti ini. A sama C kan digabung. Terus diiris sama, jangan ganti warna aja. A kan ini digabung sama C. Ini. Terus diiris sama B. B kan ini. Ya kan? Jangan ini. B kan ini. Ya udah, berarti kan kalau diiris kan hanya yang kena dua-duanya toh. Berarti kan yang ini doang. Gitu. Sama yang ini. Yang kena B juga kan. Gitu. Nah, ini baru sama nih kayak yang ada di gambar kita gitu. Ya enggak? Tuh sama kan? Tuh, berarti jawabannya D gitu. Jadi kalau gitu tuh harus sabar gitu ya. Sabar. Sebentar gue mau jawab chat. Tuh. Oke, lanjut aja nomor 14. Nomor 14, ini dia menyatakan koordinat suatu titik pada P bidanglah nggak penting. Pokoknya ada garis ya. Ada titik XY di koordinat. Dia minta dia terletak di kuadran 3 tidak. Nah, kalau gini tadi sama. Kalau ada pernyataan begini, kamu cek dulu pernyataan 1. Ya. Pernyataan 1 kita gambar saja. Pernyataan 1 itu kan adalah X plus Y sama dengan 4. Nah, sama tadi. Kalau X-nya 0, Y-nya 4 dong. Kalau Y-nya 0, X-nya 4. Nah, berarti kan garisnya bentuknya seperti ini. Set. Ini 4, ini 4. Gitu. Nah, itu kan dia melalui garis ini, itu kan melalui kuadran 1, kuadran 2, sama kuadran 4. Yang mana kan nggak pasti, bisa aja titiknya di sini. Bisa aja titiknya di sini di kuadran 1. Bisa aja titiknya di sini di kuadran 4. Kita tuh butuh kuadran pasti. Kita tuh butuh jawaban pasti. Dia terletak di kuadran 3 atau tidak sih? Ya kan? Terletak di kuadran 3 atau tidak sih? Nah, ini kan tidak pasti. Bisa di kuadran 2, bisa di kuadran 1, bisa di kuadran 4. Tapi ini pasti ternyata. Ini tuh pasti ternyata. Kenapa? Karena walaupun mau dimanapun dia berada di kuadran 2, kuadran 1, atau kuadran 4, ternyata dia tidak mungkin berada di kuadran 3. Jadi ya pernyataan 1 itu menjawab ternyata ya. Ternyata pernyataan 1 saja cukup. Karena dia tidak mungkin ada di kuadran 3. Ya, walaupun kalau nomor 1 itu dia banyak pilihan jawabannya, bisa di kuadran 1 titiknya, bisa di kuadran 2 titiknya, bisa di kuadran 4 titiknya, tapi kan tidak pernah di kuadran 3 toh. Berarti tidak pernah di kuadran 3 kan? Berarti dia menjawab pertanyaan, apakah dia terletak di kuadran 3 titiknya? Tidak mungkin. Bisanya di kuadran 1, 2, atau 4. Berarti pernyataan 1 cukup ya. Karena jadi jawaban kita adalah tidak mungkin di kuadran 3. Gitu. Mau jawabannya benar atau salah, asalkan dia cukup untuk menjawab, berarti nomor 1 itu cukup. Nah, kalau nomor 2, aduh, sakit banget gini. 2x min y sama dengan 4. Nah, kalau x-nya 0 kan y-nya min 4 ya. Kalau y-nya 0, x-nya 2. Nah, berarti x-nya nanti terletak di 2, y-nya di min 4. Anggap aja min 4 di sini. Berarti garisnya gini, ya. Nah, ini kan dia bisa di kuadran 3, bisa di kuadran 4, bisa di kuadran 1. Nah, kan nggak mesti. Dia bisa ada di kuadran 3 di sini ya, atau bisa tidak di kuadran 3, bisa di kuadran 4, bisa di kuadran 1. Nah, kalau ini baru dia jawabannya tidak pasti. Kalau ini kan pasti tidak di kuadran 3. Kalau ini kan pelin-pelan, kadang di kuadran 3, kadang tidak. Kadang di kuadran 3, kadang tidak gitu. Yang mana ini tidak cukup untuk menjawab gitu. Berarti yang 2 tidak cukup. Berarti jawabannya A. Pernyataan 1 saja cukup gitu. Nomor 15 ini masih banyak gak sih? Masih. Ya kayaknya gue bisa jadi 2 ini aja. 2 part. 15, agar persamaan linear sistem ini memiliki lebih dari satu solusi untuk XY. Nah, kalau memiliki lebih dari satu solusi, itu berarti 2 garis ini bertumpuan. 2 garis ini bertumpukan. Nah,
Nah, ini tuh nggak ada pertanyaannya ya. Agar sistem persamalia memiliki lebih dari satu solusi untuk X, Y. Terus apa pertanyaannya? Kondisinya gitu. Bingung juga gue kalau ditanya kondisinya bagaimana. Sebentar, sabar, ada yang tamu. Sebentar, kayaknya ini dipisah part 2 aja ya.